Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tadi penyampaian surah Al-Ahzab dari Ustadz Abdul Aziz. Apabila ada teman-teman atau ukhti sekalian yang ada yang mau ditanyakan, bisa langsung tekan tombol raise hand atau ketik langsung di teks berikut ini. Baik, di sini sudah ada pertanyaan. Ada yang langsung, Mbak. Itu Mbak Hanifah. Oh, baik. Ya. Ya, baik, dengan Mbak Hanifah, dipersilahkan langsung dengan Ustadz. Baik, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ustadz. Dengan kondisi saat ini gitu ya, ketika ingin menjadi bagian dari misalnya aparatur negara, mungkin PNS, atau mau mendapat beasiswa dari pemerintah gitu ya. Sekarang kan perlu apa ya Ustadz, ujian tes wawasan kebangsaan ya Ustadz, seperti itu. Dan ternyata ketika tes itu yang diujikan adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat apa ya, menguji keimanan gitu Ustadz. Pertanyaan-pertanyaan yang sangat apa namanya, bisa dalam tanda kutip ya Ustadz, merusak akidah sebenarnya. Nah, bagaimana Ustadz cara kita berstrategi gitu ya Ustadz, agar apa ya, tetap sesuai dengan koridor gitu ya, karena kan untuk apa namanya, menjadi bagian dari sana gitu ya, perlu berstrategi, tapi di satu sisi dari diri pribadi gitu ya, tidak mengganggu keimanan gitu Ustadz. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini memang penting ya, wabil khusus yang bersinggungan ya, bersinggungan dengan sistem yang bukan sesuai dengan akidahnya ya. Oleh karena itu para ulama mengatakan ya, atau sebagian ulama mengatakan, hendaklah orang beriman itu tidak terlalu ngoyo ya, tidak terlalu berharap dengan peluang-peluang seperti itu ya. Tapi jika ada ya, maka jangan ditolak ya. Ada itu berarti mungkin peluangnya, ada itu mungkin skillnya ya. Skillnya sangat dibutuhkan ya. Sebagian murid saya mengatakan ya, wah kalau di tempat saya sih nggak bakal berani ya mecat saya ya, karena kalau saya dipecat dia akan kesulitan sendiri nyari SDM yang seperti dirinya ya, sehingga dia bebas aja ya melakukan ini melakukan itu dan seterusnya ya. Karena itu yang seperti itu memang harus kalau seorang muslimah atau muslim menghadapi peluang seperti itu memang harus dipegang, harus dipertahankan ya. Ya, hidup pada hakikatnya mau bersinggungan dengan sistem atau enggak bersinggungan ya, tetap aja ujian-ujian semuanya ya. Bukan artinya tidak bisa dianggap yang bersinggungan berarti lebih riskan misalnya ya, yang nggak bersinggungan lebih aman, nggak juga. Hidup memang variasi ya, variasi ujian-ujian saja ya. Oleh karena itu penting berdoa, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, jadikan akhir hidup saya ini apapun warnanya tetap membawa kebaikan. Versi Qur'annya, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Saya tidak akan berbicara per kasus ya, karena kalau per kasus tentu itu perlu saya perlu musyawarah ya, perlu wasyawirhum ya. Tapi secara umum ya, ketika memang orang-orang beriman itu berada dalam pilihan-pilihan ya, itu memang Al-Quran memberi peluang dua ya.
peluang taqiyah istilahnya, ya omong apa adanya saja, ya pilih Pancasila, pilih Quran, ya pilih Pancasila misalnya. Yang penting ya wa qalbuhu mutma'innum bil iman. Yang penting hatinya tetap beriman. Ya. Andai kata milih seperti itu namanya rukhsah. Ya. Ya. Bahkan bisa lebih dari itu. Ya. Ya. Bisa lebih dari itu. Ya. Seorang beriman boleh memilih rukhsah dalam bentuk taqiyah. Ya. 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 Tentu dengan suatu niat ya. Dengan suatu niat yang mulia, bukan sekedar niat daripada kehilangan kerjaan. Nah, terlalu rendah itu niatnya. Ya. Ya. Tapi niatnya supaya di lembaga itu ya ada orang-orang yang shodiqin yang masih berperan misalnya. Ya. Ya, maka itu bisa dibenarkan. Ya. Ya. Tapi ini sekedar contoh global ya, contoh normatif ya. Adapun kasus itu sendiri ya, seperti yang saya katakan ya butuh istihad, butuh kehati-hatian ya, dan seterusnya. Ya. Ya. Begitu juga dalam bab ini ada peluang tidak memilih rukhsah itu. Ya. Ya. Tentu juga aslinya harus ada diskusi antara orang-orang beriman. Saya tidak akan memilih rukhsah dalam hal ini. Pokoknya saya akan kekeh ya. Ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang menjebak, saya tidak akan mau terjebak. Saya mau apa adanya. Ya, itu sah juga ya. Tidak dianggap wah kamu itu radikal, wah kamu itu keras dan seterusnya. Ya. Ya, seperti itu yang ya, dalam hukum Islam terkait dengan sebuah kondisi yang katakan yang berdampak kepada dirinya, sebuah ancaman ya. Ya, semoga apa yang terjadi di Mesir juga sedang terjadi apa istilahnya kontroversi yang luar biasa ya. Padahal secara hukum sah-sah aja itu ya. Ada seorang ulama yang disidang untuk sebuah vonis ya, vonis hukum mati atau tidak ya. Ya, kalau ibu-ibu ikutin medsos itu ada ulama yang namanya Muhammad Hussein Yaqub ya. Dalam sidang dia menggunakan taqiyah semuanya ya. Ya. Saya ini bukan ulama, saya hanya orang biasa, saya terhadap gerakan-gerakan dakwah yang ada itu memang gerakan yang kurang baik lah macam-macam lah ya. Nah, akhirnya bebas ya. Ya. Tapi masyarakat wah ya berpecah ya, masyarakat kontroversial, ada yang mendukung, ada yang tidak ya, yang nggak mendukung wah sayang ulama kok penakut begini dan seterusnya ya. Yang mendukung ya namanya ulama ya punya hak untuk memilih apakah rukhsah atau azimah ya. Jadi itu akhirnya menyelamatkannya, akhirnya bebas, vonisnya bebas, tidak dipenjara lagi, tidak dihukum mati seperti yang dituduhkan kepada dirinya. Ya. Baik, Wallahu a'lam.